Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di channel saya, Umar Al-Fatih Channel, di mana channel ini kita bicara tentang ruqyah syariah. Kita akan bicara tentang tanda-tanda diri kita ini ada jin atau tidak. Ya, jadi kita bicara tentang apakah di dalam tubuh kita ini ada jin. Apa aja tanda-tandanya? Sebelum saya lanjut tentang materi ini, pada sahabat yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe ya. Jangan lupa like, komen ya. Silakan komen dengan komen yang baik, beretika, dan hal-hal yang memang perlu ditanyakan. Dan kalau ingin usul tentang materi atau pertanyaan apa yang ingin dibahas, silakan sampaikan di kolom komentarnya. Baik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin bertanya, tubuh kita ini ada jinnya apa enggak? Apakah di dalam tubuh kita ini terkandung makhluk jin? Nah, biasanya kita mencoba meruqyah ya, atau minta orang meruqyah kita. Nah, cara yang sederhana yang paling gampang untuk mengetes apakah tubuh kita ini ada kandungan jinnya atau tidak. Biasanya kita tes ya ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Mendengarkan bacaan Al-Quran itu misalnya ketika sholat, atau ada orang yang membaca Al-Quran, kita dengarkan dengan seksama, atau kita dengarkan dengan MP3 ya, lewat handphone atau lewat apalah gitu. Jadi kita dengarkan dengan khusyuk ya. Dengarkan dengan khusyuk, dengarkan dengan seksama ya. Kita dengarkan, kalau bisa dihayati dengan benar-benar. Maka ketika ada reaksi, maka tubuh kita berarti ada jinnya. Nah, apa saja reaksinya yang menandakan tubuh kita ada jin? Yang pertama, biasanya reaksinya adalah, atau tanda-tandanya adalah, dia batuk-batuk ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran ya, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, dia batuk-batuk. Tanda yang lain, kepalanya pusing. Tiba-tiba pusing aja. Tiba-tiba batuk. Padahal dia tidak memiliki riwayat punya penyakit batuk. Atau tiba-tiba pusing. Kepalanya pusing. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya berat di bagian sini. Di bagian muka, apakah itu di jidat, di mata, rasanya berat. Tanda yang keempat, biasanya berat di pundak. Pundak ini terasa berat, kayak menopang satu beban, ya, kayak menopang atau ada beban yang dipanggul di sini. Rasa berat atau terasa panas
Tanda yang berikutnya, sesak di dada. Dada sesak. Sulit bernapas. Ya. Kemudian degupan jantung berdegup kencang, berdetak kencang. Jika didengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Tanda yang lain, biasanya ada kedutan di tangan, ya, kedutan di badan, kedutan di wajah, di pelipis, di mulut biasanya, di bibir, ya, atau di sekitar sini. Ada kedutan-kedutan. Tanda lain adalah tiba-tiba ada rasa sedih, bahkan sampai menangis. Sedih sampai menangis. Nggak tahu kenapa. Sedih kenapa? Nggak jelas. Tiba-tiba menetes air mata, menangis. Nggak jelas kenapa kok nangis. Kemudian tanda yang lain adalah tiba-tiba ada muncul rasa takut. Rasa takut yang amat sangat. Takut, khawatir. Nah, itu tanda-tanda. Kemudian tanda yang lain, ya, ada yang langsung kesurupan, langsung meronta, langsung berteriak histeris, ya, macam-macam. Nah, ini tanda-tanda sederhana, ya, yang saya kasih tahu di sini adalah tanda-tanda sederhana yang tadi sebelum kesurupan, bahwa tubuh kita itu ada jin. Tanda-tandanya seperti itu. Ya. Nah, kalau ada tanda-tanda itu, tanda-tanda sederhana itu, maka dipastikan tubuh kita ada jin. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, ya, yang pertama, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Karena yang akan menolong kita, yang akan mampu mengeluarkan, yang membebaskan kita dari ikatan makhluk jin adalah jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, ya, taubati segala dosa-dosa. Kalau kita punya dosa, punya kesalahan, ya, apakah itu kesalahan pribadi maupun kepada orang lain, maka harus kita taubati, minta ampun sama Allah. Yang ketiga, apa? Lakukan, ya, doa atau zikir pagi dan petang. Rutinkan zikir pagi dan petang. Jangan kita lalai dari zikir pagi dan petang. Yang berikutnya adalah lakukan ruqyah. Kalau memang itu sederhana, ya, ringan, maka lakukan ruqyah mandiri. Tutorial ruqyah mandiri sudah banyak. Kebetulan saya belum bikin untuk tutorial ruqyah mandiri, silahkan dicari di channel-channel yang lain. Kalau memang dengan ruqyah mandiri tidak bisa juga, maka barulah bahwa masalah kita ini berat, harus kita panggil peruqyah yang mampu menangani masalah kita. Nah, demikian tanda-tanda sederhana apakah kita ada makhluk jinnya atau tidak di dalam tubuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.